Zaman sekarang itu sudah eranya work from home, work from cafe, bahkan work from Bali. Ini artinya bekerja itu sudah bisa dilakukan di mana saja. Setiap bisnis harus sudah siap dengan fenomena ini, termasuk menyediakan infrastruktur pendukungnya. Salah satunya itu adalah productivity and collaboration tools. Ada satu brand yang menarik, yaitu Zoho Workplace, yang diklaim bisa lebih hemat 50% dibandingkan kompetitor, sudah dipakai berbagai bisnis di seluruh dunia, dan juga sudah tersertifikasi internasional mengenai keamanan datanya. Nah, mau tahu selengkapnya tentang Zoho Workplace? Simak video 6 menit tentang Zoho Workplace berikut ini. Selamat datang kembali di sesi video pengenalan tentang produk Zoho. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Zoho Workplace. Nah, sebelum itu saya akan memberikan analogi atau pengandaian kepada Anda tentang Zoho Workplace sendiri. Nah, coba bayangkan tim Anda itu berlangganan 5 aplikasi yang berbeda. Yang pertama untuk email, yang kedua untuk menyimpan dokumen, yang ketiga untuk chat satu sama lain, yang keempat untuk melakukan meeting atau video conference, dan bahkan yang terakhir itu untuk berkolaborasi satu sama lain. Nah, tentunya dari berbagai aplikasi tersebut yang berbeda, akan timbul biaya berlangganan yang berbeda-beda juga. Terlebih lagi, biaya berlangganan SaaS sendiri itu di-charge berdasarkan user dan kurun waktu tertentu, seperti bulan ataupun tahun. Nah, tentunya hal ini akan membuat biaya berlangganan itu menjadi membengkak seiring waktu. Dan yang terakhir, dari banyaknya aplikasi yang di-subscribe tersebut, akan timbul resiko keamanan data dan juga privasi perusahaan, di mana pastinya dokumen perusahaan akan tersebar di berbagai aplikasi tersebut dan tidak terintegrasi satu sama lain. Nah, hal inilah yang dihadapi perusahaan di seluruh dunia, sampai akhirnya lahir Zoho Workplace yang diklaim bisa 50% lebih murah dan juga UI intuitif dan sertifikasi keamanan yang sudah terstandar tingkat internasional. Jadi Zoho Workplace itu adalah bundling aplikasi dari Zoho yang terdiri dari 9 aplikasi berbeda yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi. Contohnya yang pertama ada Zoho Mail. Zoho Mail sendiri itu adalah suatu email bisnis dengan domain khusus yang bebas iklan. Yang kedua, ada Zoho Writer, Sheet, dan juga Show. Ketiga aplikasi ini itu merupakan alternatif dari Google Docs, Sheets, dan juga Slides. Yang ketiganya tersebut dibundle dalam satu aplikasi bundle yang bernama Zoho Office Suite. Yang ketiga, ada Zoho Click. Zoho Click ini adalah aplikasi chat antar tim dan juga channel untuk internal perusahaan. Yang keempat, ada Zoho Meeting, yaitu aplikasi video conference yang bisa dipakai karyawan untuk meeting maupun webinar kecil. Yang kelima, ada Zoho Work Drive. Zoho Work Drive ini adalah aplikasi penyimpanan cloud yang besaran penyimpanannya bisa diatur sesuai atau bisa di-upgrade sesuai dengan kemauan kita. Yang keenam, ada Zoho Connect. Zoho Connect itu adalah aplikasi forum online yang mana di dalamnya bisa dipakai untuk berdiskusi, lalu juga men-share berita, achievement, bahkan knowledge karyawan satu sama lain. Yang ketujuh, ada Zoho Vault. Zoho Vault ini adalah aplikasi penyimpanan data sensitif seperti password, informasi kartu kredit, bahkan sampai dokumen rahasia. Yang dimana di dalamnya sudah ada teknologi enkripsi end-to-end juga. Yang terakhir, sebagai bonus ada Zoho Calendar. Zoho Calendar itu adalah aplikasi penjadwalan ya untuk men-set meeting ataupun pertemuan dengan tim ataupun klien. Lalu, mengapa sih Zoho Workplace itu menjadi alternatif Google Workspace dan juga Microsoft 360? Nah, berikut adalah alasan paling kuat mengapa Zoho Workplace ini menjadi alternatif Google Workspace dan juga Microsoft 360. Yang pertama, harga Zoho Workplace itu terjangkau, mulai dari 40 ribuan per user per bulan. Harga ini lebih hemat 50% dibandingkan dengan kompetitor. Lalu yang kedua adalah Zoho Workplace itu terkenal dengan privasi dan juga keamanannya. So, data itu 100% milik Anda. Dan data itu dilindungi dengan berbagai teknologi seperti enkripsi end-to-end dan juga sudah tersertifikasi ISO. Lalu yang ketiga, integrasi Zoho Workplace itu sudah sangat luas. Baik itu dengan produk Zoho sendiri maupun juga berbagai produk selain daripada Zoho, yaitu Slack ataupun Microsoft 360. Yang terakhir, tanpa iklan. Nah, ini yang menjadi komitmen
daripada Zoho semenjak berdiri. Jadi Zoho itu tidak akan menjual data pengguna dan tidak akan memonetisasi data pengguna seperti untuk dilakukan iklan. Lalu Zoho Workplace ini sudah dipakai perusahaan mana saja sih? Nah, secara global, Zoho Workplace itu sudah dipakai 300.000 lebih pengguna dan termasuk beberapa grup besar seperti Upstack, Hotel Royal Orchid, bahkan Carnival Group. Di Indonesia sendiri, klien kami, PT Indokrista Teknologi, ada PT National Energy Solution yang sudah memakai, dan ada juga klien besar lembaga pemerintahan seperti BPJS Indonesia yang memakai Zoho Mail. Nah, ini membuktikan bahwa Zoho Workplace juga sudah sesuai kebutuhannya untuk masyarakat Indonesia. Mengenai Zoho Workplace ini terdapat berbagai pertanyaan juga. Seperti yang pertama, apakah sudah tersedia bahasa Indonesia? Jawabannya iya. Zoho Workplace sendiri itu sudah tersedia lebih dari 60 bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia. Yang kedua, apakah Zoho Workplace itu aman? Jawabannya sudah aman karena sudah tersertifikasi ISO bahkan GDPR. Lebih lengkapnya saya akan cantumkan di sini dan juga di caption. Yang ketiga, apakah harga berlangganan Zoho Workplace itu sudah dalam rupiah? Jawabannya iya. Jadi Zoho Workplace tidak memakai mata uang dolar untuk berlangganan sehingga menghindari resiko fluktuasi mata uang untuk berbagai perusahaan. Nah, itulah video 6 menit mengenai Zoho Workplace, khusus untuk Anda para business owner, CEO, bahkan manajer yang sedang mencari konsultan IT untuk migrasi data, implementasi, bahkan sampai training Zoho Workplace untuk karyawan Anda, bisa menghubungi kami Indokrista Teknologi sebagai leading Zoho consultant di Indonesia, dan Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp dan juga email di bawah ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.